Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, belakangan ini kita sering mendengar kata vaksin atau vaksinasi diperbincangkan oleh banyak orang dan bahkan dibicarakan oleh berbagai kalangan atau golongan, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kamu? Kamu sudah vaksin apa belum? Kemudian kalau orang itu menjawab sudah vaksin, ada pertanyaan selanjutnya, sudah vaksin kedua apa belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata vaksin dan vaksinasi ini rupa-rupanya belakangan ini menjadi kata yang cukup populer dibicarakan di berbagai kalangan. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya coba googling atau mencari informasi sedikit tentang kata vaksin. Saya menemukan ada salah satu rubrik kesehatan yang membahas tentang vaksin. Tapi saya tidak akan sampaikan secara keseluruhan, tapi hal yang berkaitan dengan manfaat atau tujuan atau fungsi dari vaksin atau vaksinasi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, saya bacakan yang saya temukan berkaitan dengan manfaat vaksin. Dikatakan demikian, manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Kata kunci dari manfaat atau fungsi atau tujuan dari vaksin adalah mencegah penyakit menular. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ada orang yang divaksin, itu tujuannya untuk mencegah penyakit menular. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hamba Tuhan atau orang menyampaikan bahwa dosa atau kejahatan itu seperti penyakit menular. Dan bahkan ada juga yang berkata bahwa dosa itu seperti virus. Dan bahkan kalau kita ingat, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa penyesatan, karena penyesatan itu juga merupakan kejahatan di mata Tuhan, itu sama dengan dosa juga. Rasul Paulus mengatakan bahwa pengajaran sesat atau ajaran sesat, penyesatan, itu sama seperti penyakit kanker. Nah, sekarang kaitannya dengan vaksin menjadi pertanyaan, apakah ada vaksin dosa? Atau apakah ada vaksin yang secara rohani, vaksin yang bisa mencegah orang untuk melakukan dosa atau melakukan kejahatan? Nah, Alkitab memberi gambaran kepada kita. Saya akan bacakan satu ayat yang tentunya akan memberikan gambaran kepada kita, dan ini kalau saya boleh katakan bisa dikaitkan dengan vaksin rohani. Mazmur 119 ayat yang ke-101. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam ayat ini tidak ingin menyampaikan bahwa dia bisa menahan diri atau menahan dirinya untuk melakukan kejahatan karena kekuatannya sendiri atau karena kemampuannya sendiri, bukan. Tetapi pemazmur di sini ingin menyampaikan bahwa dia bisa menahan kakinya, dia bisa menahan diri untuk melakukan kejahatan itu karena dalam dirinya ada firman, karena dia berpegang kepada firman. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat yang sebelumnya dan ayat yang seterusnya. Seperti contoh misalnya dalam ayat yang ke-100 dalam Mazmur 119 ini,
Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu atau firman-mu. Jadi, pemazmur ini ingin menyampaikan dia memiliki pengertian, mendapatkan pengertian lebih daripada orang tua-tua, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena dia berpegang kepada titah-titah Tuhan, kepada firman Tuhan, karena dalam dirinya ada firman Tuhan, dan dia hidup dalam firman Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 101 ini, saya melihat ada 3 pengertian yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Pengertian yang pertama dari ayat ini, orang yang bisa menahan diri terhadap kejahatan atau dosa adalah orang yang berpegang atau hidup dalam firman Tuhan. Istilah kita, menjadi pelaku firman. Kemudian yang kedua, konsekuensi logis dari orang yang berpegang pada firman Tuhan adalah bisa menahan diri terhadap kejahatan atau dosa. Jadi kalau ada orang yang berpegang kepada firman Tuhan dan orang itu bisa menahan diri dari segala bentuk kejahatan atau dari dosa, itu merupakan hal yang logis, hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau ada orang yang berkata, saya berpegang kepada firman Tuhan, saya berpegang kepada janji-janji Tuhan, tetapi perilakunya dari waktu ke waktu tidak mencerminkan bahwa dia berpegang kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, di satu sisi dia berkata bahwa dia berpegang kepada firman Tuhan, tetapi di satu sisi, di sisi lain, dia asik berbuat dosa, mengisi waktu-waktunya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ini tidak wajar. Yang wajar atau yang logis adalah orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang kepada firman Tuhan, maka mereka akan bisa menahan diri terhadap kejahatan atau dosa. Kemudian pengertian yang ketiga yang saya dapatkan dari Mazmur 119 ayat 101 ini adalah, kalau kita mau disebut sebagai orang yang berpegang pada firman Tuhan, maka orang lain harus dapat melihat bahwa kita bisa menahan diri terhadap dosa. Firman Tuhan kan katakan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, yang dapat dibaca setiap orang. Orang lain dapat melihat perbuatan-perbuatan atau karya Kristus dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang berpegang kepada firman Tuhan, orang lain harus bisa melihat itu dalam kehidupan kita. Kata berpegang di sini bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal itu baik. Kata berpegang di sini bukan hanya sekedar tahu, tetapi kata berpegang dalam konteks Mazmur 119 ayat 101 ini, itu adalah hidup di dalamnya, melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya ingin akhiri dengan sebuah ilustrasi. Suatu ketika di sebuah desa ada seorang gadis yang sedang mencari jodoh. Gadis ini punya komitmen, dia ingin supaya pria yang akan melamar dia adalah pria yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan. Nah, di waktu yang berbeda, ada 4 pria yang kalau bahasa sekarangnya naksir atau ingin mempersunting si gadis ini. Kebetulan mereka berjemaat di satu gereja. Nah, setelah ibadah dan kebetulan juga saat itu si hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam gereja di mana mereka beribadah menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, yang di sana ada berbunyi, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah,
Setelah usai ibadah, keempat orang ini bersepakat untuk menyatakan keinginan hati mereka untuk mempersunting atau melamar si gadis tersebut. Kan tidak mungkin empat-empatnya menikahi satu gadis. Kemudian gadis ini memberi jawaban kepada mereka. Oke, saya akan memilih satu di antara kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian datang ke rumah saya. Singkat cerita, keempat orang ini bersepakat untuk datang ke rumah si gadis ini. Kebetulan rumah si gadis ini di atas bukit. Nah, keempat orang ini bersama-sama melakukan perjalanan dengan satu tujuan, yaitu menuju rumah si gadis yang hendak mereka lamar. Dalam perjalanan, ada satu perhentian di mana keempat orang ini harus berhenti. Maaf, bukan harus, tetapi ada satu orang dari antara mereka, katakanlah keempat orang ini, yang pertama A, saya tidak mau sebut nama, saya pakai inisial saja, A, B, C, dan D. Di persinggahan pertama, si A ini mengajak ketiga temannya untuk mampir. Apa yang membuat si A ini tertarik untuk mampir di satu tempat atau di persinggahan pertama itu? Karena di situ dia melihat ada banyak orang yang sedang bermain judi. Kemudian si D, ketika dia tahu bahwa tempat itu adalah tempat perjudian, dia berusaha untuk mengingatkan ketiga temannya, terutama yang A. Karena yang A ini yang mengajak. Ingat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian karena saking mungkin si A ini terpancing keinginannya untuk bermain judi, dia mengabaikan. Dia bilang begini kepada teman-temannya, sudah aku ditinggal aja di sini. Karena saya itu punya pengalaman bermain judi. Akhirnya si A tinggal di tempat persinggahan pertama. Tinggal berapa orang? 3 orang. Kemudian B, C, dan D ini melanjutkan perjalanannya. Di persinggahan berikutnya, si B yang mengajak berhenti. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan minum-minum. Kebetulan tempat yang mereka ingin singgahi itu adalah tempat minum-minuman keras. Si B ini mengajak kedua temannya, tetapi si D bilang, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi dasar memang keinginan si B ini begitu kuat. Dia katakan kepada kedua temannya, kalian pergi saja. Nanti saya bisa mendapatkan gadis mungkin yang lebih cantik daripada gadis yang ada di atas bukit sana. Akhirnya si B juga tertinggal, asik dengan melampiaskan keinginan dagingnya. Kemudian sisa 2 orang, si C dan si D. Mereka berjalan berdua. Si D ini terus mengingatkan kepada temannya, si C ini, karena mereka merasa tinggal berdua, karena dia merasa bahwa sudah 2 teman mereka yang gagal dalam perjalanan. Karena rupa-rupanya si D ini berharap mereka berempat bersama-sama sampai di atas, dan biarkan gadis itu yang menentukan salah satu dari mereka. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, dan ada tempat perhentian yang begitu menarik perhatian kedua anak muda ini, si C dan si D. Terutama si C, begitu semangatnya ketika dia melihat ternyata di tempat perhentian selanjutnya tersebut ada banyak gadis-gadis yang begitu cantik.
yang menawarkan diri kepada mereka. Begitu melihat tempat tersebut, si D langsung kaget dan menarik tangan temannya si C supaya tidak mengarah ke situ. Dia kembali mengingatkan kepada temannya ini tentang firman Tuhan yang mereka dengarkan, yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja mereka. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi rupa-rupanya si C ini tidak bisa menahan diri. Dia tetap mengarahkan langkah kakinya menuju tempat hiburan tersebut, di mana ada banyak anak gadis atau wanita-wanita penghibur di situ. Dan dia berkata kepada temannya si D, sudah kamu aja yang pergi untuk menemui gadis yang di atas bukit. Karena gadis-gadis yang di sini jauh lebih cantik dari dia, dan bahkan bukan cuma satu. Akhirnya yang tinggal adalah satu orang, si D. Dan dia melakukan perjalanan, dan tidak jauh dari tempat perhentian yang terakhir itu, ternyata disitulah rumah si gadis ini. Akhirnya yang mendapatkan gadis yang merindukan pria atau laki-laki yang takut akan Tuhan adalah si D ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si D ini, kalau kita melihat cerita ilustrasi ini, 3 hal atau 3 pengertian yang kita dapatkan dalam Mazmur 119 ayat 101 ini ada pada dia. Dia bisa menahan diri terhadap kejahatan, terhadap dosa yang menggoda dia, yang begitu menggoda. Kemudian, hal yang wajar, dia bisa menahan diri, menguasai dirinya terhadap dosa, karena dia berpegang dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika temannya tahu, melihat bahwa si D ini adalah pribadi yang melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara vaksin secara medis itu dilakukan secara berkala atau secara bertahap, dan bahkan mungkin 1 kali seumur hidup. Tetapi bicara vaksin firman itu harus dilakukan setiap hari atau setiap saat. Nah, biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, kita mau memberi diri kita ini untuk mengalami vaksin firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan melakukannya. Imani janjinya dan lakukan perintahnya. Tuhan Yesus memberkati.